Rasulullah dan tidak dengan tata cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka itu tidak bernilai, dia. Jadi luar biasa kalau kita memahami niat ini, subhanallah, kita bisa menjadikan semua aktivitas kita itu bernilai ibadah. Allahu Akbar. Itulah hikmah dari menuntut ilmu itu. Faedah menuntut ilmu, dengan menuntut ilmu kita paham betapa indahnya niat melakukan atau meninggalkan sesuatu karena Allah akan bernilai pahala. Inilah yang membuat amal ibadah kita itu semakin banyak, pahala kita itu semakin banyak. Kalau tidak, kita hanya mendapatkan pahala hanya pada ibadah gitu, bukan pada adah. Kalau ibadah itu memang seperti itu, dilakukan harus dengan niat ikhlas, kalau enggak bisa berdosa dia. Tapi kalau ada tidak dengan niat pun itu tidak mengapa. Tapi dengan niat itu akan bernilai pahala. Kalau niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau niatnya yang buruk, ya buruk juga dia jadinya kan. Nah, jadi kalau sholat misalnya, sholat apa hukumnya? Sholat 5 waktu wajib. Dan syarat diterimanya ibadah sholat kita itu harus nih niat. Niatnya apa? Niatnya untuk mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dari pelaksanaan sholat itu. Karena ini perintah Allah kita laksanakan, maka bernilai pahala. Niatnya karena Allah Subhanahu Wa Taala, mengharapkan pahala dari Allah, balasan dari Allah, menerima gaji dari Allah. Bukan kita menerima balasan dari orang seperti pujiannya, sanjungannya atau jabatan lah misalnya. Atau kalau dia punya anak, kalau masih anak muda dia mengharapkan ya anak gadisnya jadi istri kita begitu. Atau misalnya kalau kita mau mencari menantu misalnya ya, kita tampakkanlah kita rajin apa gitu supaya dapat itu. Ustaz itu mau kujar supaya jadi menantuku misalnya gitu kan. Ya caper lah dia kan. Nah, yang seperti ini bukan lagi bernilai pahala, bernilai dosa. Gitu. Dan kalau dia ada kebiasaan itu diniatkan supaya nanti berubah dia menjadi pahala, niat yang baik tentunya, jangan niat yang buruk. Contoh misalnya makan apa Pak hukumnya? Mubah, minum mubah. Tetapi kalau nanti berubah kondisinya, situasinya, itu akan berubah hukum. Contoh, kalau kita puasa, begitu masuk waktu azan maghrib berbuka, apa hukum makan minum di situ? Wajib. Itu hukumnya wajib. Kalau kita tidak makan dan minum, melanjutkan menahan makan dan minum, haram hukumnya. Makanya termasuk sunnah itu menyegerakan berbuka puasa. Gitu. Bisa jam 5 gitu. Bukan, maksudnya pas bukanya. Kecuali kalau dia apa di daerah lain yang memang dia jam 5 ya. Di mana itu? Di Papua sana ya? Nah, mungkin. Jam 5 Pak betul. Tapi ke sana dulu lah kan. Oke. Nah, jadi apa tadi kok lupa saya kira. Contoh makan. Iya, contoh makan tadi. Nah, jadi kalau dia makan waktu berbuka puasa, ya betul tadi. Nah, itu apa hukumnya? Wajib, makan minumnya itu wajib. Tidak boleh dilanjutkan. Itu namanya apa? Puasa wisol, dan itu dilarang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Melanjutkan puasa tanpa sahur dan berbuka itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Nah, kemudian bisa berubah hukumnya makan dan minum itu. Lihat kondisi lagi. Contohnya kalau waktu sahur, ya, pada waktu bulan Ramadan itu kan ada sahur ya. Makan sahur sebelum terbitnya fajar, sebelum dimulainya menahan puasa itu apa hukumnya? Sunnah. Itu sunnah. Dan bukan wajib. Sunnah hukumnya. Tapi bagi orang yang kalau dia tidak sahur nggak tahan, mungkin dengan kelemahan dirinya, kalau nggak sahur dia nggak tahan, apalagi dia punya pekerjaan aktivitas. Yang seperti itu apa hukumnya jadinya? Wajib lah. Kalau nggak nanti dia bisa pingsan. Dia bisa bisa tidak melaksanakan yang wajib. Makanya harus diperhatikan kondisi kita. Ada orang yang tahan, apalagi masih muda ya kan, nggak sahur, nggak apa-apa. Tapi kalau kita yang sudah tua nggak sahur, ampun lah ya kan. Nah gitu. Yang kalau seperti itu kondisinya berarti kita harus sahur.
bisa jatuh hukumnya wajib itu kita sahur. Kalau nanti tidak sahur bisa gara-gara itu kita meninggalkan puasa. Maka harus diperhatikan diri kita itu, Pak. Kita dari kategori yang mana kita ini? Apakah orang yang tahan kalau nggak sahur? Nah, gitu. Nah, kemudian makan bisa menjadi haram bila kita memakan makanan yang haram. Baik dia zatnya yang haram atau cara mendapatkannya haram. Misalnya nasi, apa hukum makan nasi? Ya halal, tapi kalau itu barang curian jadi haram. Kalau B1 B2 dah jelas itu haram. Karena itu zatnya memang haram. Ya khamar itu haram. Yang memabukkan itu haram. Tapi nasi, ayam, daging itu haram, enggak haram. Tapi kalau didapatkan dengan cara yang haram itu menjadi haram. Nah, itu juga bisa memakan yang seperti itu menjadi haram. Kemudian yang keempat itu bisa menjadi makruh. Makan makruh hukumnya. Contohnya apa? Sudah kenyang, tambah lagi. Ustaz, apa kategori kenyang itu, Ustaz? Maksud kategori indikator tanda orang kenyang itu gimana, Pak? Tanda orang kenyang? Ya, antok. Hah? Antok. Apa itu antok? Kok ngulangin? Dalam hadis yang sahih Rasulullah mengatakan, ya, kita ini membutuhkan 3 kata Rasulullah: makan, minum, dan nafas. Jadi makannya sepertiga, minumnya sepertiga, dan nafasnya sepertiga. Orang yang kekenyangan itu adalah kalau dia minum nggak bisa lagi, itu jangan dimasukkan lagi. Kan kalau kita sudah kenyang, minum pun tak makan lagi kan. Yang seperti itu jangan lagi dimasukkan. Kenapa? Kalau dimasukkan apa hukumnya? Makruh. Atau misalnya apa lagi? Berdiri agak susah dia. Karena apa? Karena susah bernapas jadinya, karena saking kenyangnya. Yang seperti ini tak boleh dia memakan makanan lagi. Karena kalau makan seperti itu menjadi apa? Menjadi makruh. Ini terlalu berlebihan ini. Sampai berdiri pun susah. Aduh, kenyangan katanya gitu kan. Lain lagi sakit pinggang, Pak. Sakit pinggang lain lagi cerita ya. Oke. Nah, jadi itu akan berubah dia kalau diniatkan kemudian dengan tata cara yang dilakukan. Kalau mengikuti Rasulullah akan menjadi sunnah. Jadi kalau misalnya tadi kita ini mengikibaskan apa tadi, membersihkan tempat tidur kita itu kan termasuk adat kebiasaan tidak? Kenapa orang kafir, Bu? Kalau dia mau tidur kan itu yang hanya tempat tidurnya kan, ini bersih kan? Kalau nggak bersih, dibersihkan. Nah itu kalau dilakukan tanpa niat mengikuti Rasulullah itu tidak bernilai pahala loh, Pak. Makanya ketika kita melakukan itu, membersihkan itu, niatnya mengikuti apa? Sunnah Rasulullah begitu. Itu baru bernilai pahala. Karena itu suatu hal yang ada kebiasaan. Nah, subhanallah. Untuk itulah bagi seorang muslim itu ketika dia melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu ada niat. Innamal a'malu binniyat. Itu luar biasa. Jadi kalau kita mengerjakan sesuatu, niatkan itu untuk mengikuti Rasulullah. Kalau dia itu dalam bentuk hal yang kebiasaan, tapi kalau dia ibadah ya pastilah kita melakukan itu untuk mengikuti Rasulullah kan. Kalau sholat itu udah pastilah. Kenapa kita sholat? Karena itu perintah kan. Tapi kalau misalnya kita membersihkan depan rumah kita, itu kenapa? Pasti harus dipasang niat lah itu. Kenapa membersihkan misalnya rumput-rumput depan rumah kita? Kenapa kita bersihkan? Biar jangan semak, gitu saja misalnya. Biar jangan ular. Kalau dia hanya niat seperti itu menjadi adat kebiasaan yang tidak bernilai pahala. Itu yang dilakukan orang kafir kan juga begitu sama. Kalau dia depan rumahnya semak, dia apain sama dia? Bersih. Yang membedakan itu apa? Niat. Kita melakukan itu kenapa? Karena Rasulullah mencintai kebersihan. Agama kita mencintai kita untuk mensucikan diri dan membersihkan diri, membersihkan pakaian, membersihkan rumah dan seterusnya. Kita lakukan itu untuk mengikuti ajaran agama Islam. Jadi niatnya seperti itu. Maka perlu kita ini selalu memasang niat. Kalau itu Pak, itu butuh apa? Itu butuh latihan.
Sampai nanti kalau kita berbuat itu, sampai senyum pun kita, kalau sudah terbiasa itu kita niatkan untuk apa? Membahagiakan saudara kita supaya bernilai pahala. Dengan demikianlah insya Allah nanti amalan kita banyak kita bawa ketika wafat. Jadi jangankan ibadah kita yang dia ada kebiasaan, kalau itu kita lakukan dengan niat bernilai pahala. Jadi waktu kita nanti di alam kubur, banyak yang menerangi kita di alam kubur. Kenapa? Bukan hanya ibadah-ibadah kita yang bernilai pahala, sampai adat kebiasaan kita bernilai pahala. Makan kita berpahala, minum kita berpahala, duduk kita berpahala, berdiri kita berpahala, tawa kita juga berpahala, senyum kita berpahala. Kenapa? Karena ada niat yang kita pasang ketika kita melakukan itu atau meninggalkan itu, ditambah lagi tata caranya mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niat kan kata Ustaz mah tapi udah berpahala. Kalau orang kampung kata Ustaz ya katanya. Oh iya, nggak apa-apa juga. Iya, karena kata Ustaz maksudnya Ustaz itu kan simbol ajaran agama ya. Kalau orang kampung jarang sunah Rasul kan jarang orang kampung kata Ustaz ini kan. Iya, nggak apa-apa. Makanya menjadi Ustaz itu agak susah. Kenapa? Karena orang itu dalam bab apa usul fikih itu dikaji, Pak. Untuk itulah perbuatan Rasulullah dan perkataannya itu menjadi dalil kan? Betul tidak? Kan kalau dalam ajaran agama Islam, apa sumber ajaran agama Islam? Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an kan jelas, kalamullah itu kan firman Allah. Kalau hadis itu apa? Perkataan Nabi, perbuatannya, bahkan persetujuannya. Jadi Rasulullah tidak mengatakan, tidak melakukan. Rasulullah lihat, dia biarin. Itu persetujuan Rasulullah dan itu menjadi dalil. Nah, itu Rasulullah masih hidup. Lalu nanti disusun para ulama dalam kitab hadis-hadis ya. Maka diceritakan sudah perkataan Nabi, perbuatannya, persetujuannya. Oke? Nah, kemudian yang mewakili itu di masyarakat kita siapa? Ustaz. Makanya kalau orang awam itu dia akan memperhatikan Ustaz sampai tingkah lakunya, perbuatannya. Dulu kita pun begitu. Kalau saya dulu masih kecil kan dia lihat Ustaz. Itu Ustaz tuh begitu kan gitu. Padahal kadang-kadang yang dia lakukan itu bisa saja menyelisihi ajaran agama. Untuk itulah anak kita dalam proses pendidikan selalu mengatakan begitu. Ayah, mama kan gitu dia. Itu menjadi dalil bagi dirinya. Misalnya, nak sana baca Quran. Ayah aja pun malas baca Quran. Itu jadi dalil. Begitu dia. Jadi yang seperti itu memang sudah begitulah kalau orang-orang awam melakukan. Tapi kalau dia sudah berubah tingkatannya, tidak begitu. Dia akan mengatakan tidak semua perbuatan ustaz itu termasuk ajaran agama. Jadi harus dipilah-pilah. Dengan cara apa? Merujuk kepada dalil Al-Quran dan hadis. Begitu. Nah, kalau dia sudah belajar, selesai perselisihan. Selesai perselisihan, maksudnya apa? Ketika ada terjadi perbedaan, dia akan merujuk kepada dalil Al-Quran dan hadis kan gitu. Kalau enggak, yang ngotot-ngotot lah. Ustaz tuh gitu kok begini, ya udah saling apalah. Fanatik jadinya kan. Membela kelompok, membela ustadznya gitu. Padahal yang dilakukan ustadz itu misalnya tidak sesuai juga dengan ajaran agama. Ya namanya kan ustadz juga manusia. Dan sulit juga itu Pak kalau kita melaksanakan dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi dalam keseharian, semua yang kita lakukan itu mengikuti Rasulullah. Itu membutuhkan apa? Membutuhkan pemahaman. Berarti dia harus belajar apa yang dilakukan Rasulullah dari awal sampai akhir kan? Itu membutuhkan apa? Perjuangan lah. Jadi membutuhkan apa? Ilmu. Itu yang pertama dan itu butuh belajar mendalam. Untuk itu ketika kita melakukan perbuatan adat kebiasaan, mohon diingatkan niat itu. Ketika kita bersihkan tempat tidur kita itu, niatkan itu untuk mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, kita lanjutkan. Kemudian yang keberapa? Yang kelima, an-naumu ala syaqqil aiman, tidur di sisi sebelah kanan. Awal tidur. Kalau setelah itu kita misalnya bolak-balik itu nggak masalah. Ini awalnya.
Di awal kita tidur begitu. Nanti kan kalau kita tidur kan nggak sadar tuh kan, ke kiri ke kanan, bahkan kadang-kadang telungkup atau mengeces ya kan. Nggak sadar kita, mengorok pun nggak sadar kita, mengeluarkan suara atau ngigau-ngigau pun nggak sadar. Jadi yang seperti itu an-naumu al syaqil al-ayman itu ketika kita mulai tidur. Kemudian yang keenam, wad'u yadihi al-yumna tahta al-khaddil ayman, meletakkan tangan kanan itu di bawah pipi kanan. Gitu. Gini tidur gini. Itu dia dilaksanakan belum? Sebagian. Ingatkan seperti itu di awal. Setelah itu berubah tangannya mau kemana-mana, ya itu, ya nggak kita lagi ngatur ya. Oke. Kemudian yang ketujuh, qiraatu azkarin naum, membaca zikir-zikir tidur. Seperti apa zikir tidur? Membaca ayat kursi. Ini ayat kursi kalau kita baca ampuh sekali ini. Ini di antara hikmahnya membaca ayat kursi, kita akan dikirim Allah Subhanahu wa taala seorang malaikat yang menjaga kita di malam hari. Jadi itulah sebagai sapam kita atau apa namanya itu, backing kita. Jadi kalau kita baca ayat kursi sebelum tidur, Allah kirim satu orang malaikat khusus menjaga kita di malam itu. Jadi apapun dan siapapun yang mengganggu kita malam itu, dia yang menjaga. Jadi kalau ada orang yang mau nyantet kita, mengguna-gunai kita di malam hari, itu kan ngirim apa dia itu? Dukun itu Pak kalau mengganggu kita ngirim apa dia? Jin. Pertanyaannya, jinnya kok mau ya disuruh-suruh? Jawabannya, ayo, kenapa jin itu mau disuruh dukun? Iya, ada ininya, nggak gratis itu. Ada apa namanya itu? Ada kesepakatan, kemudian ada perjanjian, ada sesajen namanya. Iya. Ya kan, misalnya aku nggak mau aku melakukan yang kecuali dengan gitu ya. Misalnya dipotongkan ayam darahnya untuk dia, kan gitu. Atau kita melakukan perbuatan syirik yang membuat dia semakin gagah. Karena jin itu kan butuh makan dan minum ya. Dan makan minumnya jin yang buruk itu dengan apa? Melalui apa dia? Melalui makanan-makanan manusia yang tidak membaca bismillah, tidak berzikir kepada Allah ketika makan dan minum. Itu termasuk caranya jin yang buruk, yang jelek untuk makan. Jadi kalau kita makan dan minum itu tidak membaca bismillah, itu sama dengan apa? Memberi makan jin. Apalagi korin kita makin sehat walafiat dia kan, makin semangat mengganggu kita. Coba dia misalnya nggak bisa makan dan minum, kan kurus dia itu, lemah lah dia, capek dia, aku nggak sanggup, aku udah kawan nih kan. Nggak dikasih makan, aku kasih minum gimana? Maka cari makan yang lain dia. Nah begitulah yang dia lakukan. Nah jadi kalau kita membaca ayat kursi, akan Allah kirim apa? Seorang malaikat yang menjaga kita. Jadi orang yang akan mengguna-gunai kita di malam hari itu dengan mengirim jin oleh dukun, itu dikirim jin. Dan jin itu kenapa mau? Karena ada tadi apanya? Imbalannya ya. Ya dapat gaji juga dia tuh. Ada gajinya itu. Bahkan nanti kalau dia sudah sangat dibutuhkan oleh dukun, sampai-sampai nanti dukun itu rela berkorban untuk jin itu kan. Makanya biasanya kalau ada dukun yang sudah dia, kan dukun itu bertingkat-tingkat ya. Ada dukun yang kelas tinggi, ada yang biasa, ada yang kelas kakak, ada level-levelnya sesuai dengan jin lah. Makanya bisa berantem nggak dukun sama dukun? Bisa. Itu kan sama dengan preman lawan preman. Siapa yang jago kuat lah, siapa yang paling banyak anggotanya, siapa yang paling hebat gitu. Makanya bisa dukun lawan dukun gitu. Belaga dia, bahkan sampai dukunnya bisa peong itu dibuat, bukan apa kan, ditampar peot dah kan gitu. Kenapa? Iya, dukun yang sana dijago lagi kan. Nah, jadi kenapa dia mau? Karena ada yang diharapkan oleh jin tersebut. Untuk itu dialah datang mengganggu kita. Tapi begitu dia mau masuk rumah kita nggak bisa. Kenapa nggak bisa masuk? Ketika kita tidur tadi apa? Menutup pintu, jadi setan nggak bisa masuk. Dari situ aja dia nggak bisa masuk. Tapi kalau tidak membaca bismillah ketika di malam hari, berarti dia bisa masuk. Dia bisa masuk. Baru dia datang
ke kamar kita, begitu datang ke kamar kita baca ayat kursi. Nggak berani masuk. Kenapa nggak berani masuk? Ada satpamnya, ada malaikat yang jaga. Begitu datang, kau ngapain? Iya, kau ngapain? Mau smackdown gitu? Bisa tapi nggak berani. Apalagi udah dilihatnya ada cahaya. Malaikat kan takut dia. Tapi kalau tidak membaca ayat kursi, lupa pula zikir-zikir lagi, tidur nggak ada, apa yang terjadi? Disitulah gampang setan itu masuk, mengganggu tidur kita, membuat kita tidur gelisah, panas, nggak tahan. Terakhir apa? Cari tempat yang lain. Pindah rumahnya maksudnya ya rumah-rumah yang dia merasa nyaman, misalnya di diskotik gitu kan. Kok bisa nyaman? Ya karena dibiarin setan. Kan gitu, nggak diganggu. Begitu. Tapi kalau itu terus menerus dilakukan, itu tidak akan mendapatkan ketenangan batin. Itu jelas itu. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling dari mengingat Allah, berzikir kepada Allah, tidak mau melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, enggak akan bahagia hatinya, akan sempit saja jiwanya itu. Oke Pak ya. 3 menit lagi ya. Kita selanjutnya. Jadi jangan lupa baca ayat kursi. Jadi ini sebenarnya gratis ya. Satpam kita gratis ya. Mana lebih hebat? Yang menjaga kita itu dari malaikat atau dari manusia? Pertanyaannya. Malaikat lah. Kenapa? Karena malaikat itu bahkan dia bisa melihat yang tidak terlihat oleh manusia kan? Kalau satpam yang menjaga itu yang bisa dilihatnya seperti manusia, hewan. Tapi kalau jin gimana dia menghalanginya? Nggak bisa. Maka kalau kita orang-orang yang tidak memiliki uang untuk menyewa satpam di rumah kita, ya kan? Kita bisa minta penjagaan dari Allah melalui malaikat, di antaranya dengan membaca ayat kursi. Subhanallah. Beli bisa kan? Beli. Dia nggak bisa baca, nggak bisa apa, jadi dibelinya tempelnya vlog. Oh begitu. Maksudnya jimat ya. Ayat kursi taruh aja di depan. Nggak bisa baca. Oh gitu. Ya, itu ada khilaf ulama masalahnya. Ada khilaf ulama. Boleh enggak itu menjadikan ayat suci Al-Quran yang seperti itu masih ada khilaf. Ada yang bolehkan, ada yang tidak bolehkan. Dalam artian yang seperti itu niatnya tadi ya, bukan sebagai hiasan. Kalau hiasan itu nggak apa-apa. Niatnya tadi gitu. Ini supaya rumah kita ini aman, tidak masuk jin. Udah kita pampang situ ayat kursi. Yang seperti itu yang masih dipermasalahkan.